Shalom Alehem, Besem Yesua Hamasya, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu dengan Fellowship Askri kembali di pagi yang baik ini. Pada pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya Pastor John Hidayat, ya, luar biasa. Salam Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi Pak Jukinsu, shalom teman-teman yang sudah ada di room Askri, puji Tuhan. Oke, luar biasa Pak ya. Sebelum kita Puji mulai, kita berdoa dulu Pak ya. Baik, silakan Pak. Baik, mari kita berdoa Pak. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang baik ini Tuhan, di mana kami boleh kembali ada di dalam Fellowship Askri, suatu hal yang luar biasa, kami patut mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai fellowship ini, kami meminta anugerah-Mu, hikmat marifat dari surga, sehingga kami boleh membawa fellowship ini dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, tidak kurang satu apapun, semuanya dalam penyertaan-Mu. Demikian juga peralatan yang kami gunakan, Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta John Hidayat, yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan semata-mata dari kebenaran firman-Mu, dan boleh memberkati kami. Dan setiap kami yang mendengarkan, dan akan sharing juga, berikan hikmat marifat, sehingga kami boleh berbagi, boleh menegur, ya, kami boleh mengoreksi, kami boleh membangun, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Pak Jukinsu, selamat pagi teman-teman, selamat pagi pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti program Fellowship Askri di pagi hari ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat rahmat dan anugerah-Nya kita bisa menikmati hari barunya Tuhan, hari yang diberkati oleh Tuhan, dan kita percaya berkat Tuhan buat setiap kita hari ini telah disediakan Tuhan untuk kita nikmati di sepanjang hari ini, mulai dari kekuatan, kesehatan, dan damai sejahteranya. Pagi hari ini saya bersyukur karena ditemani oleh teman-teman yang nanti akan sama-sama berdiskusi, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga berkat yang kita kumpulkan semakin lengkap bisa dinikmati oleh setiap yang bisa mengikuti program hari ini. Ya, saya ingin membagikan karunia rohani di pagi hari ini, yaitu firman Tuhan dengan tema apa bedanya menggosip, menghakimi, dan menyatakan kebenaran. Ya, kita sepakat bahwa fellowship di Askri khususnya di jam 7 pagi ini adalah fellowship intern, ya. Kita saling berbenah satu dengan yang lain, kita saling membangun agar kita orang-orang percaya sebagai tubuh Kristus memiliki tujuan yang sama, satu iman untuk mengemban amanah Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kaum dan keluarga, bagi siapapun yang bersedia menerima karunia-karunia yang kita bisa bagikan. Ya, puji Tuhan, saya akan beranjak dari ayat yang sudah sering kita sama-sama membacanya, bahkan kita seringkali juga memecahkan bersama-sama makna-makna di ayat ini. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sebagai firman Tuhan yang ingin saya bacakan untuk melengkapi tema yang hari ini kita sama-sama akan diskusikan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita tidak terjadi berulang kali miskomunikasi antar sesama, terutama antar kita sebagai sesama orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, agar kita tidak terjadi berulang kali ya informasi-informasi yang kita serap itu mendatangkan kesalahpahaman. Saya percaya, saya meyakini tidak ada salahnya kalau kita sama-sama kembali memikirkan atau merenungkan tentang topik kita di pagi hari ini, yaitu apa bedanya menggosip, menghakimi, dan menyatakan kebenaran. Ada 3 poin yang utama yang pagi hari ini kita akan sama-sama diskusikan. Yang pertama adalah tentang menggosip. Ya, intinya menggosip adalah menceritakan dengan lisannya suatu kisah, kejadian, keadaan, atau peristiwa yang terjadi tentang misalnya tentang peristiwa bencana alam dan sejenisnya, atau menceritakan tentang seseorang yang kejadiannya atau peristiwanya sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah kira-kira inti daripada menggosip ya. Misalnya kita membicarakan seseorang, orang itu tidak hadir, yang kita bicarakan tentang yang terjadi dalam diri orang yang kita bicarakan. Nah, ternyata yang kita bicarakan, yang kita infokan kepada teman-teman yang lain tentang seseorang yang kita sedang bicarakan, kejadiannya, kenyataannya ternyata tidaklah seperti yang kita ceritakan kepada orang lain ya. Nah, itulah inti daripada menggosip. Kita menceritakan sesuatu yang sama sekali kejadian dan peristiwanya itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Itu adalah menggosip. Apakah itu gosip yang bersifat umum, ataukah itu juga gosip yang bersifat ya pemberitaan kebenaran atau pemberitaan firman Allah atau informasi-informasi tentang khotbah atau penyampaian firman Allah ya, itu juga bisa jadi ketika disalahpahami, disalah tafsirkan lalu diceritakan kepada orang lain, sementara kejadian dan peristiwanya itu sama sekali tidak sesuai dengan yang dikisahkan. Itulah inti daripada menggosip. Dan yang kedua itu bicara menghakimi. Menghakimi adalah suatu sikap atau keputusan sepihak menjatuhkan hukuman atau menghukum seseorang tanpa mendengar kesaksian serta melihat secara seimbang dari pihak yang dihakimi mengenai duduk persoalannya. Suatu contoh misalnya seseorang menceritakan Mr. X ya. Dia menceritakan kepada orang lain bahwa Mr. X ini dia begini ya. Terus kemudian dia menceritakan ke orang lain, lalu orang lain yang mendengar sepihak langsung memutuskan atau menjatuhkan kepada orang yang diceritakan itu langsung menghukum ya, langsung menghukum. Jadi kalau misalnya saya cerita tentang teman saya yang satu ke teman yang lain bahwa dia itu begini ya, dia si A itu begini, saya ceritakan ke orang lain. Lalu orang lain yang mendengar cerita saya tentang si A yang sedang saya ceritakan langsung terpengaruh, terbawa arus cerita saya, lalu kemudian teman yang mendengar cerita saya itu lalu menyatakan dia ambil sikap, dia berkata bahwa sejak sekarang saya tidak mau kenal si A. Sejak sekarang saya tidak mau peduli dengan si A. Nah, inilah sikap ya menghakimi. Dia baru mendengar sepihak dari saya tanpa mendengar kesaksian yang seimbang dari orang yang akan kita hakimi, kita hukum,
maka itu adalah sikap menghakimi, ya. Dia belum tahu duduk persoalannya, dia tidak paham duduk persoalannya, tiba-tiba dia langsung menjatuhkan hukuman atau menghakimi. Ini seringkali terjadi di dalam kalangan, ya, anak-anak Tuhan, bisa jadi di antara kalangan teman-teman pelayan Tuhan, ya. Kalau dia mendengar sepihak lalu terpengaruh, kemudian dia itu tanpa cross check dulu, ya, tanpa klarifikasi dulu, tanpa ngecek dulu kebenarannya apa benar bahwa kisah ini, cerita ini, ya. Lalu dia langsung memutuskan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Sikap seperti inilah yang disebut menghakimi, ya. Dan yang ketiga, teman-teman, ini tentang menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran adalah seseorang atau siapapun, ya, apapun profesinya, dengan lisannya menyampaikan sesuatu dengan data, fakta yang sesuai dengan kondisi, situasi, serta kenyataan yang sebenarnya. Itulah menyatakan kebenarnya sebagaimana yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu manfaatnya sangat besar untuk mengajar yang pertama, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi renungan pagi hari ini saya mengajak siapapun, ya, di antara kita saling melengkapi. Saya juga mohon dikoreksi nanti oleh teman-teman kalau ada hal-hal yang keliru, ya, bahwa ayat ini mendorong kita untuk bertumbuh, ya, berkembang lebih baik di dalam iman, ya, kekristenan kita sebagai orang-orang yang mengikuti teladan Yesus Kristus. Hendaklah kita sama-sama bertumbuh ke arah iman yang lebih baik. Karena ini yang diharapkan oleh Tuhan. Dan itulah firman Allah diperlukan, bahwa setiap tulisan firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus harus disampaikan secara fair, terbuka dengan sejelas-jelasnya, dengan motivasi dan tujuan yang benar pula, agar setiap yang mendengarnya itu terbangun atau dibangun imannya, dibangun rohaninya, sehingga orang-orang yang mendengar pun ikut bertumbuh lebih baik secara rohaninya, secara keimanannya, sehingga menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan dan melahirkan, ya, apa istilahnya, dampak-dampak baik bagi kepentingan lingkungan, keluarga, dan seterusnya. Itulah harapan Tuhan, ya, di dalam kekristenan. Nah, cuma memang seringkali terjadi kesalahpahaman. Misalnya, seseorang menyatakan kebenaran, ya, ada suatu cerita, ya, misalnya seperti ini. Ada seorang pelayan Tuhan, dia sedang melakukan, katakanlah, suatu kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada orang lain yang membutuhkan peranannya, sehingga orang yang saya katakan ada seorang pelayan Tuhan, katakanlah dia seorang pengkhotbah sedang melakukan kesalahan, lalu ada orang lain yang tidak tahu bahwa orang ini sedang melakukan kesalahan, ya, orang ini dipanggil, diminta, ya, untuk menjadi mentor, menjadi pengajar, mendidik, ya, mendidik orang lain, mendidik jemaat, ya, yang teman yang satunya. Dia tanpa tahu bahwa orang ini sedang melakukan kesalahan yang cukup mencolok lah, katakanlah seperti itu. Lalu pihak ketiga menyampaikan ke orang yang meminta peranannya bahwa, Pak, tolong Pak, kalau Bapak berkenan janganlah mengundang Bapak itu, ya, karena Bapak itu ini sekarang ini sedang dalam kondisi tidak benar, katakanlah sedang melakukan sebuah kesalahan. Kalau dia sedang berbuat salah, rasa-rasanya tidak etis, tidak elok, tidak menjadi berkat ketika dia menjadi seorang pengajar, dia menjadi seorang pendidik, ya, untuk mendidik, mementori, mengajar jemaat, ya. Lalu orang ketiga yang menyampaikan tentang bahwa orang tersebut sedang melakukan kesalahan,
kemudian dipersalahkan karena dianggap menggosip, karena dianggap menghakimi, ya. Ya, dianggap menggosip dan menghakimi. Seringkali orang itu dibilang, "Pak, jangan gosip loh, Pak. Pak, jangan menghakimi. Bapak apa tahu? Apa Bapak itu betul-betul mengerti kejadiannya?" Sementara orang yang menyampaikannya ini sangat memahami, dia mengerti apa yang terjadi tentang Bapak itu tadi. Nah, ini seringkali terjadi di kalangan kita, ya. Nah, karena itulah tema pada pagi hari ini, ya, kita belajar sama-sama membedakan mana gosip, mana menghakimi, dan mana menyatakan kebenaran, ya. Di dalam Alkitab, teman-teman, di dalam Alkitab kita membaca tentang kisah, ya, tentang kisah Samson. Saya tidak tahu siapakah orang pertama yang memberitahukan tentang kisah terlarang, ya, katakanlah kisah terlarang antara Samson dengan Delila. Ya. Kalau ini dibilang aib, ini aib. Kalau ini dibilang urusan pribadi, betul, ini urusan pribadi antara Samson dengan Delila. Tapi Samson ini adalah menyangkut seorang abdi Allah, dia seorang panutan. Maka kisahnya itu perlu diketahui orang banyak demi kepentingan orang banyak supaya orang banyak tidak terkecoh. Ya, sementara Samson dia pelayanan, misalnya dia seorang pendakwa, pengkhotbah yang hebat, tapi setelah itu di sisi lain hidupnya dia hidup dalam kisah terlarang dengan si Delila tadi. Saya tidak tahu siapakah pertama orang yang mengungkapkan kisah Delila dan Samson. Yang jelas saya tahu dari Alkitab. Lalu misalnya kisah yang kedua, ya, saya juga tidak tahu siapa orang pertama kali yang mengisahkan, menceritakan, ya, tentang kisah istri Potifar yang hendak memperkosa Yusuf, anak Yakub yang ganteng itu, ya, saudara. Dan kisah ini kan ditulis di dalam kitab Kejadian, dimulai dari kitab Kejadian tentang kisah Potifar hendak memperkosa si Yusuf, ya. Kalau ini dibilang adalah urusan pribadi, iya betul ini urusan pribadi. Kalau ini adalah urusan aib keluarga Potifar itu sendiri, itu juga bisa dibilang begitu. Tapi Yusuf adalah seorang, ya, termasuk seorang tokoh panutan, seorang tokoh teladan bagi kita yang hidup di era sekarang. Maka hal ini perlu diketahui dan itu sangat penting untuk diberitahukan kepada publik, terutama kepada kita orang-orang percaya, ya. Yang ketiga misalnya contoh tentang kisah Daud, ya. Saya juga tidak tahu siapakah orang pertama yang berani menunjukkan, ya, perbuatan Raja Daud yang mengambil istri Uria. Teman-teman, kita kisah ini, ya, kita semua sama-sama tahu bagaimana cara, ya, strategi, bagaimana Daud dengan akalnya yang sedemikian rupa untuk mengambil milik satu-satunya yang paling berharga bagi Uria. Ini adalah bicara tentang martabat keluarga Uria. Ini berbicara tentang simbol keluarga dari Uria. Tapi Daud dengan caranya, ya, teman-teman tahu bahwa Daud mengambil Uria dengan cara-cara yang begitu curang, ya. Bahasa saya ini curang, ya. Kalau bahasa di kampung saya itu nakalan, ya. Pak Gunawan tahu itu nakalan. Jadi dengan liciknya, dengan curang Daud mengambil si Berseba istri daripada Uria. Nah, lagi-lagi saya juga tidak tahu siapakah orang pertama yang berani mengungkapkan ini kisah raja loh, kisah penguasa di kala itu yang terjadi lalu diungkapkan ke publik, terutama kepada kita orang-orang percaya. Tapi yang jelas saya tahunya dari Alkitab. Jadi kalau berita atau kisah atau kebenaran diungkap, itu kalau kita lihat secara teliti tidaklah semua masuk pada kategori menggosip atau menghakimi. Buktinya Alkitab mengungkapkan kepada kita kalau memang segala sesuatu yang dinyatakan sebuah kebenaran dianggap gosip dan menghakimi,
Apakah Alkitab itu menggosip dan menghakimi? Tentu saja tidak. Nah karena itulah pagi hari ini kita sedikit belajar tentang bedanya menggosip, menghakimi, dan menyatakan kebenaran. Saya percaya bahwa setiap kita pagi hari ini belajar tentang ini tujuannya adalah supaya kita tidak ragu, tidak sungkan, tidak terintimidasi menyatakan kebenaran. Tujuannya bukan untuk mencari pembenaran, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk menang-menangan dan sejenisnya, tetapi tujuannya adalah berangkat dari kasih agar kisah-kisah yang terjadi di era dulu ya tidak terjadi dalam kehidupan kita di era sekarang. Itu tujuan utamanya, bahwa kita belajar tentang fakta-fakta kisah di Alkitab, bahwa mereka melanggar ketentuan firman Allah. Ya, kalau kita belajar tentang topik pagi hari ini, ya tujuannya supaya kita tidak terjebak ya, masuk dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kita harus berani ya menyatakan dengan kasih, berani dengan jujur, berani dengan hati nurani yang murni. Kita harus berani menyatakan hal-hal yang salah seperti 2 Timotius 3. Firman Allah itu tujuannya semata-mata adalah untuk memberitahukan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang bertentangan dengan firman Allah. Jadi kalau kita menyatakan kebenaran, ya kita tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, tidak perlu terintimidasi. Yang penting tujuannya kita tidak berupaya ya merugikan atau mengambil hak-hak orang lain, tapi semata-mata menunjukkan, mari teman-teman, supaya kita tidak terjebak kepada kisah Samson, misalnya kisah Daud, kisah istri Potifar, ya kita belajar tentang kebenaran ini. Ya, jadi teman-teman, saya percaya sebentar kita akan sama-sama berdiskusi. Kita akan saling melengkapi ya. Ada satu ayat saya mau akhiri, memang ya Rasul Paulus untuk kisah tertentu, karena ini berbicara tentang masa darurat dan membahayakan kepentingan pertumbuhan jemaat ke depan, maka Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang kelima, 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Dalam konteks ini, Paulus dia bisa dikategorikan menjadi hakim atas perkara ini ya. Di kalangan jemaat Korintus kala itu ya terjadi pelanggaran firman Allah di antara jemaat yang Paulus pimpin, yaitu tentang percabulan yang sementara itu tidak pernah terjadi dan tidak patut terjadi di kalangan orang-orang percaya ya. Ini kalau dibiarkan, kalau ini kemudian tidak diungkapkan, tidak segera ditangani, maka ini akan bisa mendatangkan dampak buruk bagi mayoritas jemaat yang lain, mengganggu pertumbuhan iman mereka. Maka Paulus sekalipun tidak hadir secara badani, tetapi secara rohani dia hadir untuk menangani kisah ini. Dia langsung menjatuhkan hukuman. Ya, ini sama dengan langsung menghakimi, tapi penghakiman yang dilakukan oleh Paulus ini berdasarkan fakta yang valid, kenyataan yang nyata terjadi seperti itu, yang membahayakan kepentingan pertumbuhan iman jemaat yang lain. Maka Paulus harus segera yang memutuskan ya menjatuhkan hukuman atau menghakimi orang tersebut agar dosa seperti itu tidak ada lagi di dalam kalangan jemaat Tuhan.
Ya itulah firman Tuhan yang singkat, sederhana yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Saya percaya nanti teman-teman saling melengkapi tentang topik kita pagi hari ini. Sehingga semua kita diberkati Tuhan. Saya akan berdoa menutup renungan kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat belajar firman-Mu tentang apa bedanya menggosip, menghakimi, dan menyatakan kebenaran. Kiranya firman-Mu yang hamba sampaikan dengan penuh kesederhanaan, dengan bahasa lisan yang sangat terbatas, dapat memberkati siapapun yang mendengarnya, yang mengikuti program fellowship di pagi hari ini. Semoga mereka mendapat pencerahan dari Tuhan dan mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Hamba berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Sebentar kami akan berdiskusi satu dengan yang lain. Tolong sertai kami. Tuhan beri hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan syukur kami panjatkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ke Pak Jukinsu. Baik, luar biasa Pak Pendeta John Hidayat. Kita sekarang akan masuk kepada session diskusi ya. Kita undang dulu teman-teman kita, Bapak Ibu yang sudah bisa. Oke. Ini sudah ada Pak MP Raja Wali, ya Pak Hasan, ya HTN Ministry, ya Ibu Uti, Bu Suryani. Salam semuanya, Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, luar biasa. Pagi ini topiknya luar biasa ya, gosip, ya menghakimi dan menyampaikan kebenaran. Ya gosip makin digosok makin asik gitu ya. Jadi banyak juga orang yang suka menggosip ya. Oke, sebelum kita langsung ke Pak Hasan dulu deh. Salam Pak Hasan. Ada yang mau direspon Pak? Salam semangat pagi ya. Jadi topik pagi hari juga shalom semuanya ya yang ada di room ini. Topik pagi ini luar biasa ya. Ini boleh katakan sadar tidak sadar setiap detik mungkin ya, setiap menit kita menghadapinya ya. Ketika kita baca WA ya atau medsos semuanya itu ada semua ya. Ya jadi bedanya gosip ya menghakimi sama menyampaikan kebenaran ya. Nah, ini saya ajak kita baca di Matius pasal 12 ayat 36. Ya, saya bacakan saja. Matius pasal 2 sebentar ya. Ini oke, Matius pasal 12 ayat 36. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi artinya di sini kita mesti hati-hati yang kita sampaikan ya apakah itu gosip. Nah, kalau gosip tadi sudah dipaparkan juga itu bisa juga kebenaran ya, bisa juga benar, bisa juga enggak gitu ya. Nah, kalau menyampaikan apa yang benar, padahal itu rahasia ya, dan soal persoalan pribadi kan belum tentu orang mau diekspos. Nah, itu juga salah juga ya, karena yang menyebabkan yang bersangkutan yang digosipin itu jadi tidak happy ya, damai sejahtera hilang. Kalau damai sejahtera hilang itu berarti ya dicuri oleh iblis ya, berarti yang disampaikannya itu boleh katakan ya dia sebagai agennya iblis ya. Kemudian menghakimi. Nah, menghakimi juga ini di Matius pasal 7 ya ayat 1 mengatakan bahwa penghakiman itu bukan hak kita itu ya. Penghakiman adalah Tuhan. Siapakah kita? Kita bisa menghakimi. Sebagai contoh gini, dalam hal pembahasan firman Tuhan, seringkali tanpa disadari ya, mungkin ada yang hamba Tuhan ya, gak semua ya, tertentu saja.
yang merasa seperti reliable direct dia, ya. Bak kereta api, profesor, doktor, karburator bocor, STH, MTH, apa dan segala hahaha gitu ya. Mohon maaf ini segelintir tidak semua ya. Nah, merasa dia sudah punya gelar begitu, ya dengan entengnya, dengan gamblangnya dia berkata itu sesat, ini sesat. Ya. Nah, itu juga itu menghakimi ya. Tapi ingat yang di Matius yang tadi saya bacakan semua harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya kemarin sempat dengar ya dengan satu statement luar biasa sekali. Kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Sedangkan Tuhan adalah yang sangat tidak terbatas. Bagaimanakah mungkin kita bisa memahami ya, yang terbatas bisa memahami yang tidak terbatas. Nah, sehingga ya kita mesti dengan hati-hati, jangan dengan gampang gamblang dan kita merasa kita sebagai pemilik kafling surga, ya kita sesat-sesatin orang, kita kafirkan orang. Nah, itu ya. Karena ingat semua harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita menyampaikan kebenaran. Nah, kebenaran tadi juga sudah dipaparkan dengan panjang lebar ya, contohnya yang dialami oleh Daud gitu ya. Daud berzina ya, membunuh ya dan sebagainya. Nah, di sini ya kebenaran seperti apa yang kita sampaikan? Ya, kebenaran kita harus sampaikan adalah bahwa Yesus Yesus sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia, kemudian dikuburkan ya, bangkit naik ke surga. Nah, itu kebenaran yang kita mesti sampaikan ya. Dan intinya adalah bagaimana setiap orang boleh mengenal ya dan menerima Yesus dalam hidup setiap manusia. Karena tanpa Yesus ya, tanpa Yesus dalam hati setiap orang, tentu kebinasaan yang terjadi. Nah, itu kebenaran yang kita mesti sampaikan. Jadi, kita mesti memakai lidah bibir kita ya untuk perkara-perkara yang mulia. Karena supaya tidak dikendalikan oleh si jahat ya. Si jahat kemarin juga ada sempat bahas tentang lidah bagaikan api ya. Jadi kita mesti kendalikan betul-betul ya lidah kita supaya segala perkataan yang keluar dari lidah bibir kita sungguh ya memberi semangat supaya orang semakin antusias di dalam Tuhan ya. Sementara itu aja Lai Pendeta Juginsu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Hasan, luar biasa. Ya, ini langsung Pak Raja Wali. Salam Pak Raja Wali. Ya, salam. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi Pak, silakan. Sudah mendarat Pak ya? Iya. Silakan Ya, Pak, Pak. silakan. Udah. Ya. Ya, luar biasa tema pagi ini ya, apa bedanya menggosip, menghakimi, dan menyatakan kebenaran. Memang ini ketiga kalimat ini sedikit tipis-tipis ya, tipis-tipis. Maksudnya dia hubungannya tipis sekali begitu. Nah, kita dalam kekristenan itu, memang kita saat ini kalau misalkan mendengar kalimat gosip itu kita pasti berpikirnya akan mengacu kepada keburukan orang ataupun aib orang. Jadi selalu berkonotasi kepada yang negatif begitu. Padahal gosip ini juga bisa menjadi ke hal-hal yang positif. Nah, biasanya kalau gosip ini kalau yang kita lihat di sekitar kita gitu, itu memang dia memberitakan kebenaran ataupun suatu kebohongan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, contohnya contohnya saya katakan begini, ada kecelakaan motor gitu. Padahal kecelakaan motor ini si korbannya ini adalah laki-laki dan hanya luka ringan. Nah, karena sudah masuk gosip itu biasanya ada yang dilebih-lebihkan gitu. Jadi luka ringan tuh bilang nanti kakinya patah lah, apa, jadi ada yang dilebih-lebihkan begitu. Jadi seperti yang dalam Alkitab katakan, yang penting dalam gosip itu kita ya jangan kita sampai menghakimi, jangan kita sampai
berkata yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya ya, seperti dalam Amsal pasal 15 ayat 4 dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, jangan sampai gosip itu malah menimbulkan menjadi fitnah ataupun menjadi penghakiman. Ya, seperti sama juga di dalam Amsal pasal 11 ayat 9 dikatakan, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Nah, memang kebanyakan kalau gosip itu kebanyakan menjatuhkan orang yang digosipkannya begitu, tetapi ada juga gosip-gosip yang bersifat positif begitu. Nah, seperti penghakiman itu ya, menghakimi ya sudah jelas itu adalah langsung menjudge, dan seolah-olah yang dikatakan oleh Pak Hasan gitu, memang betul. Manusia ini, kita ini adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Jadi kita tidak boleh melewati hak-hak ataupun otoritas Tuhan. Kita mempunyai otoritas menjadi seorang manusia yang bisa menghakimi orang. Dibilang orang di luar kehidupan ajarannya disebutnya kita adalah kafir atau apa gitu. Nah, itu sudah masuknya kepada penghakiman. Jadi ya betul tadi kata Pak Hasan, saya setuju. Kita adalah makhluk yang penuh keterbatasan dan kita jangan melewati keterbatasan itu sehingga kita mengambil otoritas yang seharusnya Tuhan lakukan ataupun Tuhan kerjakan. Nah, untuk yang kebenaran ini, menyampaikan kebenaran ini, ya memang itulah tugas kita. Jadi ya memang antara kalimat ini sebenarnya beda-beda tipis maksudnya, tetapi ya boleh dibilang kalau kata sekarang itu adalah kalimat yang ya gosip, menghakimi dan menyatakan kebenaran ini ya agak-agak berbeda dikit, karena menggosip itu bisa ke positif juga, ke negatif juga. Menghakimi sudah jelas kita sebagai manusia kita tidak punya hak untuk menghakimi. Dan menyatakan kebenaran adalah memang kita harus selalu menyatakan kebenaran dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab begitu Pak Juginsu. Ya mungkin segitu aja ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik Pak Raja Wali, sebelum ke Pak Gunawan ya HTN, Pak John ada yang mau ditambahkan Pak? Iya. Puji Tuhan, saya kira sudah sangat luar biasa, sudah sangat lengkap. Terima kasih Pak Hasan, Pak Raja Wali. Mungkin nanti teman-teman yang lain akan melengkapi. Nanti saya paling belakang saja Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, lanjut Pak. Luar biasa Pak John. Silakan Pak Gunawan. Sepertinya Pak Gunawan ketiup angin ini. Halo Pak Gunawan. Kayaknya jaringannya kali ya. Salam Pak Gunawan. Atau jangan lagi ngegosip. Jangan lagi ngegosip Pak Gunawan. Oke, kita lanjut dulu ke Ibu Suryani. Silakan Ibu. Halo Bu. Ya, shalom. Ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa ya. Ternyata di dalam Alkitab itu menulis, membongkar, menyatakan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh yang boleh dikatakan orang-orang yang bukan sembarangan, tetapi orang-orang yang luar biasa, yang bergaul dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan, tetapi juga melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas ya, seperti Daud, bagaimana dia dengan liciknya ya dia berzina dengan istri Uria, dan kemudian bagaimana dengan liciknya dia supaya Uria itu bisa mati ya di medan peperangan dengan memberikan hadiah-hadiah dan sebagainya ya. Dan ini satu perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kita melihat mulai dari Adam, dan kemudian kita lihat Saul dan Daud, dan kemudian kita lihat Abraham juga ya, pernah dijanjikan oleh Tuhan untuk mendapatkan seorang anak, tetapi karena istrinya tidak sabar dan akhirnya menyerahkan Hagar hambanya, dan Abraham mengikuti apa kata dari istrinya. Dan kemudian bagaimana penyangkalan dari Petrus dalam perjanjian baru, kemudian pengkhianatan daripada Yudas, dan banyak lagi. Nah, kenapa ya saudara ini diungkapkan? Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa nggak ditutupi ya
Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa justru Alkitab itu adalah ditulis dengan terang-terangan dan menunjukkan siapa manusia yang sebenarnya. Bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak lepas dari dosa, ya karena itulah manusia. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Alkitab dengan gamblang dan dengan tegas menyatakan kepada dunia bahwa manusia itu betul-betul sudah jatuh ke dalam dosa. Dan hanya anugerah Allah sendiri yang membawa orang itu kepada kebenaran. Jadi di dalam Tuhan Yesuslah kita boleh dikuduskan, dibenarkan, dan juga diampuni. Sebab itulah bagaimana Alkitab juga menerangkan, menjelaskan kepada kita manusia semua sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang benar seorang pun tidak, dan bagaimana karya Allah itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus di dalam menebus manusia itu. Jadi itu ya. Jadi tidak heran kalau Alkitab menerangkan itu karena Alkitab itu betul-betul kitab yang menerangkan, yang menyatakan dosa. Dan sekaligus juga memperbaikinya ya. Nah itu penjelasan sedikit dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Minta maaf saya langsung leave nih Pak karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, salam Bunda Yani Emmanuel. Salam Pak. Oke. Boleh saya nama dipanggil? Boleh? Halo. Tadi sudah dipanggil. Yang siapa, Pak? Pak HTN. Oh, Pak HTN. Ya, silakan Pak HTN. Ya. Begini, di zaman sekarang ini, saya mau menanggapi kata menghakimi. Justru kata menghakimi itu sendiri sering dihembuskan sebagai memojokkan orang atau untuk mengcounter orang yang mengatakan itu. Nah ini begini ya, di dalam satu setting ada satu kasus yang real, yang betul-betul real, memang ada itu gitulah. Nah itu dulu pagarnya. Justru si A yang melakukan perbuatan tidak senonoh itu dinasihati oleh B gitu kan. Justru si A dengan tidak malu-malunya justru menggosipkan yang lain, mengatakan bahwa kok si B ujuk-ujuk menghakimi dia gitu loh. Nah sehingga terbentuklah opini, jangan menghakimi gitu. Nah jadi di dalam kasus itu kebanyakan ya rata-rata kata yang disemburkan menghakimi itu sebagai bela diri saja, itu justru untuk menutupin aibnya sendiri begitu loh. Nah, maka kita boleh mengcounter itu lagi dengan kata bahwa kita menyatakan apa yang terlihat gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh diri masing-masing itu kan dilihat orang. Nah, orang membaca, melihat, dan menilai toh sesuai dengan pandang-pandangnya sendiri lalu mengatakan gitu. Jadi tidak ada salahnya sebetulnya untuk mengatakan ABCD gitu terhadap A, betul kan? Karena ya memang yang terlihat demikian gitu loh. Kalau hati orang munafik, maka perbuatannya penuh dengan kemunafikan. Lalu ada yang mengatakan, si Anu itu munafik sekali. Nah, tahu-tahu dikatakan, jangan buru-buru menghakimi. Saya kira itu sama sekali tidak benar. Karena yang diucapkan orang itu justru refleksi daripada diri manusia tersebut gitu. Nah, apa itu? Justru disinilah sebagai permenungan kita masing-masing, karena firman Tuhan juga mengatakan kan, siapakah kami ini masing-masing kan, kita harus menjadi pelita kecilnya Yesus.
sehingga dari diri kita ini terlihatlah Kristus yang muncul pada diri kita ini. Nah, itu justru yang harus kita jaga di dalam kita merenungkan firman Tuhan mengenai menghasutlah, gosiplah, menghakimi. Justru ini bagus untuk refleksi diri. Apakah aku sudah sanggup memunculkan gambar Kristus yang ada pada diriku ini kepada publik begitu. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa Pak Haten ya. Sebelum Ibu Uti, saya sambut salam dulu ya. Salam Pak Wahyu Ilahi sama Pak Api Kristus ya. Selamat pagi. Salam, selamat pagi, semangat sehat selalu. Iya Pak, oke. Selamat Silakan pagi, Ibu Uti. Pak Wahyu. Ibu Uti, silakan Bu. Terima kasih, selamat pagi buat semua rekan-rekan, Pak MPV, Pak Nasa, Pak Joginsu, Pak siapa nih, tulisannya kecil sekali, Api Kristus, Ya, Pak shalom Wahyu Bu. Ilahi, Pak MPH, ya selamat pagi semua. Ya, Shalom Bu Uti. ya, terima kasih. Ya, firman Tuhan hari ini bagus banget ya, bicara tentang kehidupan kita sehari-hari ya, dan apa yang ada, yang terjadi pada kita, yang ada di depan mata kita, bahkan kita mungkin salah satu dari pelaku yang disebutkan itu ya. Karena bagaimanapun ya, kalau kita melihat kita adalah manusia, lalu kita tidak terlepas dari salah gitu. Tapi yang menarik tadi itu di dalam ininya penjabaran Pak John, tadi saya lihat di situ bahwa ada orang yang dimintakan untuk menjadi pimpinan agama atau melayani ya, memberitakan firman Tuhan. Tetapi orang yang diminta itu dia tidak tahu, yang meminta itu tidak tahu gitu, bahwa dia itu adalah orang yang bermasalah ya. Justru dengan Tuhan itu dia sedang bermasalah gitu. Dia mempunyai kehidupan pribadi sendiri, pribadi yang diumpetin gitu kan. Kehidupan yang kedua gitu. Nah, ini bagus sekali saya lihat di situ ya, karena saya juga pernah membaca si Simpson ya, kisah Simpson dan Delila itu. Kalau saya baca kehidupan Simpson itu, sebetulnya Simpson ini ngawur gitu orangnya ya, ngawur banget gitu, orangnya tegaan dan dia ngawur banget dengan soal perempuan, dia ini banget gitu loh, suka-suka aja dia tidur sama perempuan gitu, seolah-olah nggak ada hukumnya. Tetapi saya lihat di situ kok dia dipakai Tuhan gitu kan, kenapa gitu kan? Terus saya lihat Tuhan pakai dia gitu. Tapi dia punya kehidupan yang seperti itu gitu, yang berdosa di belakang itu. Nah, ini menarik sekali. Lalu saya lihat-lihat lagi, karena memang Tuhan memakai dia karena untuk menjawab doa-doa orang Israel ya, yang waktu itu tertindas gitu ya. Tetapi endingnya tetap saja saya lihat, saya melihat bahwa Tuhan tetap menghukum Simpson itu ya, hancur dia kan, matanya buta, dicongkel, disesah dia kan, bahkan akhirnya dia meminta permohonan Tuhan, dia minta ampun benar-benar, akhirnya Tuhan tetap mengembalikan kekuatannya. Itu gedung yang sebesar itu dia hancurkan, dia mati bersama dengan orang-orang itu ya, orang-orang apa itu, Filistin atau apa itu, saya lupa ingat ya, hancur dalam satu gedung itu. Nah, di sini menarik juga saya lihat ya, Tuhan memakai dia walaupun dia orang berdosa, tetapi dengan maksud Tuhan adalah maksud Tuhan gitu. Nah, bagiannya Simpson adalah dia orang berdosa, dia tetap menerima bagiannya, dia hancur pelayanannya ya, pemakaian Tuhan untuk dia itu hancur juga ya. Akhirnya dia disesah, dia menderita ya, dia menerima hukum dosa itu gitu. Nah, untuk orang-orang yang dipilih ya, yang dipilih untuk melayani ya, seharusnya kita nggak punya kehidupan tersembunyi di belakang itu ya, karena Tuhan apa itu terbuka bagi Tuhan gitu. Ya, apa semuanya terbuka bagi Tuhan, walaupun ya nggak ada yang tersembunyi gitu. Walaupun kita dikasih kesempatan untuk melayani, bukan berarti kita ini orang suci gitu kan. Kita orang suci bukan berarti di depan mata orang kita ini orang baik. Tetap saja kita akan menerima hukuman gitu kan. Tetap saja ada hukumannya, ada konsekuensinya. Jangan sampai kita
Kalau ketahuan kan kita mempermalukan Tuhan, sangat-sangat mempermalukan Tuhan ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, pejabat gereja gitu kan istilahnya ya, majelis gitu kan. Tapi dia punya kehidupan di belakang tersembunyi ya, suka nyolong uang kalau di kantornya, atau punya simpanan, atau suka mabok-mabok ya, ada kehidupan tersembunyi. Yang kayak begini di dalam Simpson itu tetap dihajar nanti, dihajar bahkan dia mati sekalian sama jemaat-jemaatnya gitu kan seperti itu. Ya tetap ada bagian Tuhan ya, walaupun di muka orang kita baik gitu kan, tetapi bagian kita adalah tetap bagian kita ya. Orang melihat kita baik, tapi hubungan kita dengan Tuhan tetap saja kita harus menerima upah, karena nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi layaknya adalah kalau kita melayani Tuhan, ya layani Tuhan dengan di belakang manusia kita tetap seperti adalah pelayan, hati kita hati pelayan, di depan manusia kita adalah hati pelayan. Jadi nggak ada yang tersembunyi, nggak ada tepu-tepu, nggak ada bohong-bohong, nggak ada munafik-munafikan, semuanya suci kudus gitu kan. Harusnya seperti itu ya, itulah pelayan Tuhan yang sejati ya. Dia tidak punya kehidupan tersendiri, tersembunyi, suka gosip apa segala macam, enggak. Ya dia suci ya, dia memwartakan firman Tuhan sesuai dengan perbuatannya gitu. Iya, menarik sekali. Jadi itulah kesimpulannya ya. Kita harus kalau kita mewartakan firman Tuhan, ya kita sendirilah contohnya, itu dia. Itu yang harus menjadi pemikiran semua orang-orang yang mau melayani Tuhan. Kita harus menjadi orang pertama yang mencontohkan apa yang kita dengung-dengungkan kemana-mana gitu. Ya, kita ini saksi hidupnya gitu, itu dia. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit dari saya, minta izin Pak Jukinsu. Ya. Ya ibarat ya umpamanya ini sebagai contoh umpamanya. Kalau Bu Uti ya seandainya Bu Uti mengembalakan sekian banyak jemaat, seandainya Simpson hidup di era sekarang dan kisah Simpson itu yang tahu itu adalah saya. Tapi Bu Uti ini gemar sekali mengundang Simpson untuk jadi pembicara di tempatnya Bu Uti ya. Lalu saya bilang, Bu Uti, kayaknya Simpson ini orangnya lagi bermasalah deh. Kalau Bu Uti berkenan, jangan ngundang Simpson dulu deh sampai dia tidak bermasalah lagi. Lalu saya tiba-tiba dibilang gini sama Bu Uti, Pak John ini jangan gosip ya. Pak John jangan menghakimi Simpson ya. Enggak Bu, saya betul-betul melihat kejadian ini. Saya tidak bermaksud menggosip, saya tidak bermaksud menghakimi Simpson tadi. Tapi ini informasi yang saya tahu persis kejadiannya. Jadi seperti yang dikisahkan tadi oleh Pak HTN ya, itu juga mirip-mirip seperti itu kisahnya. Ya lebih kurangnya seperti itu, tapi lain Simpson, lain kita ya. Saya lain Simpson, lain kita. Jadi apakah kita mau seperti Simpson? Tentu saja tidak. Ya itu dari saya, mungkin tambahannya Pak Jukinsu, kembali ke Pak Jukinsu. Puji Tuhan. Baik. Luar biasa Pak John ya. Jadi ya seperti yang disampaikan Ibu Uti tadi ya, memang harus punya integritas ya. Kalaupun kita itu berbuat salah ya memang mungkin masih bisa dipakai Tuhan, tapi memang akhirnya juga ada hukumannya ya, luar biasa. Ya silakan Pak Wahyu Ilahi, silakan. Salam Pak. Ya, salam, selamat pagi semua, semangat terus dalam memberitakan kebenaran. Ya, dari judulnya saja saya sudah tertarik ya, sudah benar-benar tergelitik dan ingin mendengarkan uraiannya. Ya, memang dari judul saja sudah tahapannya sudah tepat sekali ya. Dari pertama menggosip, yaitu kemudian orang itu pasti menghakimi kan begitu. Oh yang itu ya, tadi Pak Jan sudah singgung itu ini umpamanya kan ya, membicarakan yang kecil-kecil terus kemudian oh dia yang bersalah kan begitu ya. Jadi memang di dalam pengajaran Alkitab ya, Tuhan Yesus sangat marah sekali terhadap orang-orang yang tidak mendengarkan kebenaran ya. Firman yang datang, kebenaran yang datang melalui Kristus itu ditolak oleh para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya. Karena apa? Bahwa di situ jelas sekali mengatakan mereka itu disebut orang-orang yang menolak. Nah, tadi ya, menolak siapa yang menyatakan kebenaran ya, Kristus yang menyatakan kebenaran. Jadi melalui omongan kecil-kecil itu tadi kemudian seseorang akan menghakimi kan begitu. Ya, dia
menyangka kan gitu loh, Tuhan Yesus kerasukan setan, Tuhan Yesus macam-macam lah gitu ya. Jadi memang dari gosip itu kemudian kita akan meningkat menjadi menghakimi. Tetapi menyatakan kebenaran, Pak John sudah sampaikan ya, saya melihat bahwa si A ini begini kan gitu loh. Tolong dikasih waktu untuk merenungkan kan gitu. Nah, itu menyatakan kebenaran. Demikian juga Yesus datang itu untuk menyatakan kebenaran bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Tadi Ibu Suryani juga sudah jelas sekali menyatakan bahwa setiap orang itu berdosa dan kehilangan kemuliaannya. Yesus datang untuk menyatakan kebenaran. Ya, kebenarannya apa? Ya, siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku? Yaitu Sang Firman. Siapa itu? Yesus. Jadi memang di dalam kita menyampaikan kebenaran itu kita harus percaya ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, dinyatakan kepada saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kegelapan, ya, supaya kita benar-benar mengerti rencana Allah, rencana keselamatan itu. Jadi, yaitu tadi kita seringkali menjadi orang yaitu gosip, menghakimi kan gitu. Tentunya beda lagi dengan menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran adalah memberitakan firman Tuhan kepada siapapun juga supaya mereka beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu yang bisa saya pahami. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Ini Pak Gunawan ya Pak ya, Api Kristus. Salam Pak. Silakan, Shalom, Pak. Shalom Pak Juginsu. Ya, silakan, Shalom, Pak. Shalom semuanya ya. Ya. Shalom Pak Api Kristus. Ya, Shalom. Menarik sekali dari beberapa rekan-rekan yang luar biasa sekali ya. Jadi saya mendapatkan banyak, dan dari kebenaran sejati tadi itu yang pertama itu kita sebagai makhluk yang terbatas, bagaimana bisa mau menilai atau memikirkan yang tak terbatas itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga orang yang terbatas itu mereka kemudian dengan keterbatasannya menggambarkan ilahi itu bagaimana, Tuhan itu bagaimana, sehingga nggak nyangkut di pikirannya, di otaknya, di keterbatasannya itu, sehingga dia itu mulai menghujat ya atas ketidakterbatasan itu. Nah, banyak gitu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ini sering dihujat. Karena apa? Yang menghujat itu tidak terbatas untuk mengetahui yang tak terbatas itu. Luar biasa itu Pak Hasan. Kemudian Bu Uti yang Samson itu luar biasa sekali ya penjelasannya. Jadi banyak orang itu di balik mimbar atau khususnya di Kristuber ini tidak puas dengan sesuatu, kemudian wah langsung viral ke publik. Apakah itu yang namanya hikmat? Mulai menghakimi. Kemudian tidak jarang di dalam mimbar itu seorang hamba Tuhan atau pemberita firman itu ketika ada masalah dengan jemaatnya atau rekan kerjanya sudah dibawa ke firman ke mimbar, sudah mulai menghakimi, sudah dibawa ke dalam khotbahnya. Bijaksanakah itu dan menghakimi, karena di dalam Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi harus mempertanggungjawabkan ya apa yang kita ucapkan. Semakin kita banyak bicara, semakin kesalahan kita itu nampak ya. Bahkan orang yang bodoh bila dia itu diam, disangkanya pintar, saudara. Jadi lebih baik kita itu punya sikap yang bijaksana, jangan menghakimi, kita itu juga jangan menggosip, karena kadang-kadang dengan kata-kata kita
untuk menyakiti seseorang. Kadang-kadang seseorang itu terpuruk dalam kehidupannya, saudara. Kadang-kadang seseorang itu sulit untuk melupakan kalau dia itu kerohaniannya kurang. Nah, ya ayo bijaksana menggunakan lidah, mulut, ya, karena dengan mulut kita juga akan dihakimi, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Api Kristus. Kita sudah 1 jam, jadi tinggal setengah jam lagi. Tapi ini topik bahasan kita ini memang luar biasa ya. Boleh saya tambahkan, Pak? Ya, silakan Ibu Uti. Iya, ya terima kasih Pak. Siapa Pak John tadi kan bilang misalnya ada orang yang disuruh mengembalakan gitu ya, disuruh melayani di gereja, menjadi pelayan, menjadi pekerja atau pejabat gereja. Tetapi ada yang tahu bahwa kehidupannya di belakangnya itu nggak benar ya, dia nggak cocok seharusnya untuk menjadi pemimpin agama gitu kan, untuk melayani Tuhan gitu. Tetapi masalahnya ketika dikasih tahu, oh itu orang nggak benar, dianggap menggosip gitu kan, dianggap jahat gitu. Jadi yang saya lihat di situ juga orang menilai seseorang itu ya dari luarnya gitu ya. Jadi kadang dia bilang, oh enggak, orang itu kan dia begini, tetapi dianggap, kamu gosip aja, kamu memfitnah kamu gitu kan. Kenapa bisa begitu? Padahal dia menyatakan kebenaran. Ya karena itu semua manusia kalau saya lihat mereka menilai orang itu dari luarnya ya. Kalau dia bagus sekali pelayanannya, mulutnya perkataannya indah, tetapi dia punya rahasia di balik itu ada yang tahu, akhirnya tertutup gitu karena dengan tutur kata yang indah gitu tertutup dan orang-orang lebih mempercayai tutur kata penampilan di luar gitu kan. Tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi saya melihat, saya kasih tahu, saya tekankan ya, saya lihat di situ bahwa Tuhan melihat hati ya. Bagian orang itu ya mungkin dia mendapatkan hormat dari manusia gitu kan. Bagian dari orang yang punya dua kehidupan itu ya, yang melayani itu dia memang mendapatkan kehormatan sesuai dengan ininya dia ya, tetapi bagiannya dia dengan Tuhan ya tetap saja seperti Simpson itu gitu. Nah, saya juga punya pengalaman yang seperti itu ya, ada nih, saya nggak akan cerita di mana, tetapi ada pernah terjadi gitu kan. Ini ada pelayan Tuhan gitu kan, wah luar biasa dipakai ya, dia menjabat gitu kan. Tetapi sebetulnya orang-orang juga tahu, yang herannya nih, jemaat tahu gitu teman-teman, jemaat tahu kalau dia itu punya, ada gitulah soal selingkuh-selingkuh gitu kan, bahkan punya anak di luar gitu kan. Tapi ini saya, ya pokoknya yang orang-orang inilah, dunia antah berantah lah ya, tetapi ini kisah nyata gitu ya. Nah, dia punya kehidupan, bahkan punya anak di luar, orang-orang tahu, dan bahkan ketika dia melayani itu orang-orang tahu, jemaat itu kadang tahu gitu. Setelah dia melayani, dia mojok sana, teleponan sama ceweknya gitu kan. Nah, satu kali kan dilapor gitu kan, ada yang melapor, ada yang kasih tahu kepada ibu gembalanya gitu. Wah, jadi rame sekali ya. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Yang pro kepada pelayan itu yang orang-orang dekat dengan dia ya, apapun masalahnya mereka udah nggak peduli, pokoknya dia pelayanannya bagus gitu kan, dia bekerja bagus gitu ya seperti itu. Akhirnya ya pendetanya yang disingkirkan gitu, seperti itu ya, pernah terjadi, saya dengar itu seperti itu ya. Karena itu ya, semua manusia melihat apa yang ada di luar ya, menjudge orang berdasarkan covernya ya, tetapi Tuhan melihat hati. Dan untuk orang yang seperti itu ya, hukuman dengan Tuhan ya, dia berurusan dengan Tuhan gitu. Makanya selayaknya kalau kita mau memilih orang untuk melayani ya, kita lihat dulu pribadinya, harus kenal dulu gitu, jangan asal pilih-pilih aja, kenal dulu siapa dia. Jadi kita harus punya latar belakang orang itu supaya nggak menjadi batu sandungan gitu ya. Itu sih. Betul nggak Pak John? Ini pendapat saya loh. Pendapat saya nggak selalu benar kan? Iya. Iya, Bu Uti. Terima kasih. Jadi pandangan Ibu luar biasa ya, pencerahan buat saya terutama luar biasa. Ya memang kisah seperti itu ya terjadi di depan mata kita ya. Jadi memang kalau orang yang kompromi, yang nutup-nutupi karena dia melihat apa yang terlihat secara kasat mata, secara hurufiah, sebenarnya dia itu nggak memiliki kasih mungkin ya Bu ya. Karena firman Tuhan berkata kalau kasih itu menutupi dosa ya Bu ya. Bukan nutup-nutupi ya Bu ya.
Iya. Tapi banyak orang berdalil saya punya kasih dengan cara apa? Nutup-nutupi. Padahal firman Allah itu kalau dia mengasihi, dia mengingatkan, dia menunjukkan lu salah, Anda salah, harus berhenti, harus bertobat, bukan nutup-nutupi. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Apa yang menjadi pandangan Ibu itu sudah betul semuanya. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, Ya, terima Pak. kasih Bu Uti, Pak John. Ini kita kembali ke Pak Raja Wali. Silakan Pak Raja Wali, direspon Pak, ditambahin. Biar tambah hangat. Ya, baik, terima kasih Pak Juginsu ya. Memang kita ya sebagai ya setiap orang yang percaya dan kita hidup di koridor rel daripada firman Tuhan ya, memang kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Karena jangan sampai kita menjadi seorang murid Tuhan Yesus yang menjadi menggosip-gosipkan ataupun menghakimi begitu. Ya, lebih baik kita menjadi orang yang selalu menyatakan kebenaran begitu, saudara kasih. Ya, karena memang kalau misalkan kita melihat daripada kalimat gosip ini ya konotasinya yang tadi saya telah sampaikan, kebanyakan kita kepada hal-hal yang negatif memandangnya gitu. Tetapi ada juga ya gosip yang mengacu kepada hal-hal yang positif dan itu bisa membangun rohani kita ya. Contohnya begini ya saudara, saya nggak tahu, yang penting kalau gosip sih suka ada nambah-nambahin atau gimana-gimana gitu. Yang penting kita sebagai sesama murid Tuhan Yesus ya, kita tidak boleh menghakimi lah. Kita jangan sampai sama dengan saudara-saudara kita yang masih di seberang, yang hobinya menghakimi, menggosip ya, semuanya komplit. Yang tidak ada di mereka adalah menyatakan kebenaran ya. Kita jangan sama seperti dengan saudara-saudara kita yang masih di seberang-seberang sana begitu. Karena kalau kita melihat apa yang mereka lakukan di channel-channel mereka ya, dua paket ini selalu ada gitu, menggosip dan menghakimi, menggosip dan menghakimi, tetapi tidak ada satu yang di situ yang tidak ada dalam mereka, yaitu adalah menyatakan kebenaran. Nah, di kita kalau bisa kita juga ya harus berbeda lah dengan mereka semua gitu. Seperti kejadian Simpson dan Raja Daud ya, itu adalah suatu kronologi bahwasanya memang setiap manusia itu tidak ada yang luput dari dosa ataupun dari kesalahan. Ya, tetapi kita turut bangga dan kita patut bangga karena kita memiliki satu pribadi yang kita jadikan di dalam iman kita, yaitu Tuhan Yesus yang tidak punya satu celah sedikit pun. Tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dia adalah pribadi yang maha sempurna gitu. Makanya kita harus bangga dengan Tuhan kita ya, walaupun kita tahu dengan kesempurnaan Tuhan kita ya begitulah orang gitu. Banyak orang yang masih aja menghujat, menghakimi begini-begini bla 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 begitu ya. Mungkin Ibu Uti Watimena lebih pengalaman ya melihat channel-channel mereka yang selalu banyak gosip dan menghakimi begitu. Tapi kita percaya dan yakin dengan kebenaran firman pada pagi hari ini, kita semakin dikuatkan, kita semakin disegarkan, dan kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus sampai kita pada akhirnya. Terima kasih Pak Juginsu. Luar biasa, luar biasa. Ya, ini menarik satu ya. Tadi itu dikatakan begini ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa ya, tetap dipakai luar biasa gitu ya. Ya seperti ya Daud, Simpson dan sebagainya. Hari ini pun kita melihat banyak hamba Tuhan yang tetap dipakai luar biasa. Walaupun di balik itu dia punya kehidupan yang lain yang harusnya tidak dilakukan oleh hamba Tuhan gitu. Nah, ini bagaimana ya? Kok bisa begitu ya? Di satu sisi Tuhan tetap pakai, tapi di satu sisi mereka melakukan hal yang tidak pantas gitu loh. Nah ini kira-kira gimana kita sebagai domba lah gitu ya. Kita boleh menghakimi atau tidak, atau ya biarin sajalah Tuhan yang menghukum nanti gitu. Gimana ini Pak John? Ya, baik Pak. Saya coba begini Pak. Yang pertama mungkin ya, ini menurut pandangan saya. Yang pertama kita tidak boleh lupa bahwa kalau Tuhan pakai seseorang, itu tujuannya bukan untuk kebesaran namanya.
tujuannya bukan untuk popularitasnya, tetapi tujuannya untuk kepentingan Tuhan. Melalui si A, si B, Tuhan punya rencana demi kerinduan hatinya. Ya, tetapi Tuhan sih kepingin orang tersebut tidak melakukan kesalahan selama dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau dia terus dipakai Tuhan sementara dia melakukan kesalahannya, contohnya seperti halnya Simpson, ya sekali lagi tadi sudah dijabarkan oleh Ibu Uti bahwa orang itu akhirnya akan menanggung akibatnya. Nah, kita memang sebagai sesama kita memang tidak berhak menghakimi. Tapi memberitahukan kepada orang lain boleh saja menginfokan bahwa si A sedang bermasalah, sebaiknya untuk sementara sih jangan pakai dia dulu deh sampai masalahnya selesai. Saya kira pendapat saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak John. Terima kasih, Pak John. Ya, boleh silakan, tambahkan, Pak. Pak? Oh, ya, silakan, Bu. Ya. Iya, jadi pertanyaannya kenapa ya ada juga orang yang udah besar gitu, pelayanan besar, nanti tiba-tiba kita dengar dia punya skandal gitu kan, terbuka sudah kehidupan di belakangnya. Akhirnya kan mempermalukan Tuhan gitu kan. Tetapi pertanyaan kita kenapa Tuhan tahu dia kehidupannya kayak gitu, kenapa dia dipakai gitu kan? Nah, itu saya ingat ada ayat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Mungkin orang itu dia punya pengaruh untuk mewartakan firman Tuhan gitu kan. Dia dipandang orang dan apapun yang dia ngomong dia akan diikuti orang gitu. Jadi segala sesuatu Tuhan pakai. Tetapi bagian dari orang yang punya dua kehidupan itu tetap mereka harus menghadapi tata pengadilan Allah itu. Mereka tetap mengalami ini. Seperti Salomo kan, dia berhikmat luar biasa kita kenal dia berhikmat. Tetapi kehidupan di belakangnya kan kita juga tahu. Dia menghambakan diri dengan nafsu seks yang gila-gilaan gitu kan. Dia adalah orang yang dibakar nafsu birahi yang luar biasa. Bayangin aja punya istri sampai sebanyak itu, bagaimana dia harus menggilirnya, bagaimana dia harus berurusan dengan seks lagi dengan perempuan sebanyak itu. Bagiannya dia adalah apa? Tuhan hantam dia kan. Semua orang-orang yang kolega-koleganya ya, negara-negara tetangga gitu kan. Raja-raja tetangga yang dulunya adalah orang yang menghargai dia, mengasih hadiah gitu kan, segala macam, berbalik melawan dia, hancur lebur ya dia kan. Lalu negaranya, kerajaannya hancur ya, dihantam, diserang kiri kanan, padahal dari yang sebelumnya adalah temannya gitu kan, yang pro dengan dia, akhirnya berbalik melawan dia, bahkan dia katanya kuburnya tidak dikenal lagi. Nah, kubur tidak dikenal lagi itu di dalam Alkitab saya pernah baca, itu artinya seorang raja ketika ditulis bahwa kuburnya tidak dikenal lagi itu dibuat hidup dalam keaiban gitu. Ya, aib dia itu. Jadi adalah raja yang aib. Jadi ketika kuburnya sudah tidak dikenal lagi, tidak dicari, tidak tahu di mana itu, dia mati dalam aib yang luar biasa gitu. Ya, bagiannya tetap ada. Ya, bagiannya ya dosa dia ya tetap dosa, Allah menghukum dosa. Walaupun dia berhikmat, di balik itu dia punya kelakuan yang gila-gilaan begitu, ya tetap akhirnya dihukum. Dan semua orang yang melakukan itu, ya memang mereka akan mendapatkan kejayaan itu. Tapi untuk sementara, waktunya Tuhan menghukum dia, akan kena dihukum. Tetapi Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu ya. Dipakai juga, jadi pewartaan firman-Nya itu ya dipakai untuk, ya bagian Tuhan lah gitu ya, teman-teman ya. Ya itu saja. Ya betul kan Pak John ya. Saya takut kalau berini. Ya, tambahan sedikit betul Pak John, sekali. ayatnya Pak John. Monggo. Ya, monggo, ada ayatnya Pak John. Sebelum ke Pak Rantai Perak ini. Jadi untuk tentang hamba Tuhan yang seperti itu, bagaimana sikap kita? Nah itu di dalam Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari kan gitu. Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dan dosa. Itu Pak ayatnya Pak. Ya, amin. Silahkan Pak Wahyu mungkin ditambahkan. Monggo Pak. Ya, sampun Pak. Itu ayatnya ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Ya, terima ini kasih. ada Pak Rantai Perak. Salam Pak. Silakan Pak Rantai Perak.
Halo, ya. Shalom semua. Ya, Selamat silakan, pagi. Pak. Shalom Pak Rantai Pagi. Perak. Selamat pagi. Kalau untuk menyatakan kebenaran, sebenarnya tidak ada kalau menurut saya itu untuk menyatakan kebenaran itu sangat ganjil ya kalau dikatakan ada yang menista. Karena kebenaran itu ada kebenaranku, ada kebenaranmu, dan kebenaran itu sendiri. Jadi kita menyatakan kebenaran menurut apa yang kita yakini. Dan kebenaran-kebenaran ini di dalam hal kepercayaan kita itu bertolak belakang. Nah, jadi kalau kita mau menyatakan satu kebenaran, misalnya ya, saya ambil contoh kebenaran kita dengan kebenaran yang ada di agama seberang. Yang di agama seberang itu, apa yang suci di agama seberang itu adalah yang paling menghujat di dalam kepercayaan kita. Begitu juga sebaliknya. Apa yang paling menghujat, apa yang paling suci di dalam keyakinan kita, itu yang paling menghujat di dalam keyakinan sebelah. Apa yang paling suci dalam keyakinan sebelah, yang paling menghujat dalam kepercayaan kita. Jadi saya rasa kalau dalam hal kepercayaan, memang tidak cocok ya ada undang-undang penistaan. Seperti yang sementara ini ya, sedang terjadi saat ini. Karena kalau kita mau mengambil tentang hal penistaan, memang undang-undang itu harus memang ditegakkan, penistaan itu. Kita harus melihat dulu, agama ini dari mana, kepercayaan ini dari mana. Kepercayaan kita orang Kristen itu dari sebelum dunia ada. Itu ayatnya ada. Saya bacakan ya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kekristenan ini ada sejak sebelum dunia dijadikan. Tiba-tiba ada satu kepercayaan yang memotong, yang menyangkal semua yang kita imani. Jadi kalau kita mau memang memberlakukan memang undang-undang penistaan ini dengan adil, kita harus melihat di sini siapa yang menista. Yang menista pasti kepercayaan yang datang belakangan, yang sudah di dalam ajarannya menyangkal ajaran yang memang sebelum dunia dijadikan. Ajaran itu baru berumur 1400 tahun. Sementara ajaran kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau bicara kita menyatakan kebenaran, lalu dinyatakan menista, mari kita kaji kembali siapa sebenarnya yang menista. Kita akan menemukan ya, kalau kita mau jujur, ini di luar dari kita beriman ya, kita mau melihatnya dengan jujur, itu banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis itu harus dihapus. Karena itu baru ada 1400 tahun yang lalu. Dan itu memang menista kepercayaan Kristen yang sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Saya tidak keberatan dengan undang-undang penistaan agama, tapi jalankan itu dengan benar. Jangan memihak. Kita lihat siapa sebenarnya yang menista siapa. Mungkin itu dulu yang bisa saya tambahkan. Terima Baik, kasih teman-teman. terima kasih Pak Rantai Shalom. Perak. Tuhan Yesus Ya, memberkati shalom kita semua. Pak.
Ya, ini ada dua lagi tamu kita ya. Pak Begodes sama Pak Johnson ini. Salam Pak Begodes. Salam. Ya, Salam silakan. Koki, salam. Nah, ini cuma mau tanya aja nih Pak. Salam. Ini justru menghakimi ini banyak sekali yang menghakimi di kekristenan, lebih banyak lagi yang menghakimi nih Bu. Contohnya aja Bu, Yudas saja banyak yang menghakimi masuk neraka Bu. Nggak ada ayat yang mengatakan Yudas masuk neraka. Sedangkan ayat ada yang mengatakan Yudas pilihan Yesus langsung Bu. Ini untuk saya ya Pak. Saya cewek satu-satunya di sini ya. Oh, saya nggak fokus semua ke situ Bu, karena lagi bawa kendaraan Bu. Iya, ya. Jadi gini, soal Yudas ya Pak ya. Kalau saya bilang Yudas masuk neraka Pak ya, karena ada ayatnya sendiri ya. Memang anak manusia itu harus apa dibilangnya? Saya pernah baca itu ada ayatnya Pak. Ya, Yesus telah mengkonfirmasikan bahwa Yudas memang masuk neraka. Itu Alkitabiah Pak, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Memang anak manusia itu harus pergi sesuai dengan yang dinubuatkan. Tetapi celakalah orang yang daripadanya anak manusia itu diserahkan. Yaitu jelas diarahkan kepada Tuhan Yesus. Nanti saya baca ayatnya Pak. Ayatnya ada gitu. Jadi nggak usah diribut-ributkan. Yesus sendiri sudah mengatakan celaka Yudas itu gitu. Jadi yang ribut-ribut bilang Yudas masuk surga karena dia meluruskan atau dia mempercepat ya nubuat Tuhan itu, rencana Tuhan itu orang yang nggak baca Alkitab. Tetapi yang baca Alkitab, Yesus sendiri sudah mendeklarasikan ya bahwa celakalah orang yang daripadanya anak manusia itu diserahkan gitu loh Pak. Ya, walaupun memang karena Yudas Yesus diserahkan karena memang rencana Yesus untuk datang ke dunia kan, aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Walaupun Yesus memang mau datang ke dunia untuk mati di salib, tetapi semua orang punya bagiannya masing-masing. Ya, Yudas menyerahkan Yesus bukan karena dia mau menjalankan atau meluruskan atau mempercepat rencana agung Allah itu. Dia melakukan itu karena hatinya jahat, karena ada hati pengkhianatan, ya, dan menjual Matius Yesus. 26, 24 Bu. Matius 26, Ya, itu 24 dia. Bu. Ya. Dia bagiannya, dia melakukan itu karena kejahatan hatinya, bahkan karena dia jahat sekali, hatinya jahat lagi, tertulis di Alkitab, dia dirasuk setan. Ya mana mungkin orang seperti ini dia masuk surga. Jadi orang itu mendapatkan bagiannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berdosa ya mereka masuk neraka dihukum Tuhan. Tetapi walaupun akibat dosa itu mendatangkan kebaikan, ya sekali lagi saya bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bagian dari Yudas ya dia masuk neraka. Karena dia melakukan itu bukan karena dia mengasihi Tuhan, bukan karena ingin meluruskan rencananya, tetapi bahkan dia dirasuk setan gitu kan. Karena hatinya, karena dosa pengkhianatannya. Buktinya dia sendiri sampai menangis, menyesal. Cuma masalahnya bukannya dia menyesal lalu jadi murid yang militan seperti Petrus. Dia menyesal malah bunuh diri gitu loh Pak. Ya neraka lah. Ya, banyak yang mengatakan dia masuk neraka karena Alkitab sudah mengatakannya gitu loh Pak. Ya seperti itu. Ya. Berarti saya bacakan Tuhan ini ayatnya ya, Pak Begodes, saya bacakan ayatnya. Lanjut Pak Wahyu. Ya, lanjut Pak Wahyu. Ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Itu Bu. Berarti memang sangat keras kutukannya ini, bahkan lebih baik dia tidak dilahirkan. Ini keras sekali. Berarti jadi kalau ada yang bilang Yudas masuk surga, itu dia nggak baca Alkitab, itu kurang baca Alkitab. Ya sudah bilang dengan keras sekali itu kok untuk dia itu Yudas. Baik ya, saya bacakan ya ayatnya ya. Di dalam Matius 27 ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa, Yudas ini ya,
Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu, maka ia pun itu Yudas ya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi Yudas itu bunuh diri, menggantung diri. Jadi salah satu 10 perintah Allah, jangan membunuh. Nah, termasuk ini membunuh diri, bunuh diri itu jelas masuk neraka ya, jelas ya. Ya seperti yang Bu Uti juga sebutkan tadi, menggantung diri, bunuh diri itu jelas sudah masuk neraka ya, karena jangan membunuh. Iya, dia bukannya bertobat, ya. dia bukannya bertobat tapi malah Betul. melakukan dosa lagi. Betul. Iya. Tetapi Jadi jelas tidak ya ada itu. tidak ada dasarnya mengatakan bahwa perlakuan ya apa yang dilakukan oleh Yudas ini membawa Yesus untuk disalib itu bukan karena dia mau menolong Yesus cepat disalib, bukan. Ini nggak ada hubungannya. Dia melakukan itu karena kejahatannya dan dia sebetulnya bertobat, tetapi pertobatannya itu dengan menyesal itu dengan gantung diri ya gitu kan. Ya masuk neraka. Yesus sudah mengkonfirmasikan celakalah orang ya yang daripadanya anak manusia itu diserahkan. Ya Yudas itu kan yang menyerahkan dia ke tangan orang-orang Yahudi itu, ya dia celaka. Walaupun dengan cara begitu Yesus akhirnya disalib. Tetapi ya itu Tuhan Yesus mengambil bagian dalam rencana itu, dalam masalah itu untuk mendatangkan kebaikan buatnya gitu kan. Pelaksanaan penebusan dosa itu terjadi. Jadi Allah turut bekerja pokoknya dari masalah yang pelik pun ada maksud baik Tuhan gitu loh. Iya kan? Itulah Berarti Tuhan Yesus kita. tidak maha tahu, Bu ya? Hah? Berarti Yesus tidak maha tahu ya, Tuhan tidak maha tahu, Bu ya? Dari mana Bapak bisa mengatakan Tuhan tidak maha tahu? Kenapa dia milih murid yang salah, Bu ya? Padahal murid ini mau menyerahkan dia, kenapa bisa dipilih, Bu ya? Bukan tidak maha tahu, Pak. Semua orang kan kita kan agama Kristen itu kan kita free will, Pak. Ya, lihatlah aku mengetok, kata Yesus itu dia mengetok, dia memanggil murid-muridnya bukan dia nggak tahu, dia udah bilang kok. Kamu pada 3 hari lagi kamu akan kepada Petrus kan 3 hari lagi kamu akan mengkhianati aku. Dia tahu Pak, tetapi dia mengasihi dan dia memilih orang-orang itu. Dan orang-orang itu murid-murid itu mereka tuh free will Pak. Ya itulah iman kita itu. Tuhan tidak memaksa ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya kita hidup ya kita akan hidup gitu dalam kasihnya gitu. Iman Kristen itu free will gitu, kehendak bebas. Makanya dikatakan lihatlah aku mengetok barang siapa membuka. Bukan aku mendobrak, kalian harus terima aku ya, sembahlah aku ya. Kalau nggak sembah kena kutuk, kena azab. Enggak begitu. Itulah bedanya Tuhan kita gitu loh Pak. Ya, dia tahu kok apa yang akan terjadi. 3 hari lagi anak manusia akan diserahkan. Bagaimana Bapak mengatakan tidak maha tahu gitu loh. Ya. Dia bahkan mengatakan anak manusia akan diserahkan dan semuanya terjadi. Iya, iya jadi panjang ya. Kita sudah habis ya, sudah 1 jam 30 menit. Ya, kita nggak punya waktu lagi untuk closing statement Bapak Ibu ya, mohon maaf. Yeah. Kita langsung ke Pak John Hidayat. Silakan Pak John, kesimpulannya Pak. Iya, baik puji Tuhan. Jadi kesimpulannya pada hari ini firman Tuhan yang kita bahas bersama-sama adalah tujuannya supaya lisan kita sejak hari ini ya semoga saja Tuhan menolong kita agar kita tidak lagi memerankan gosip, tidak memerankan penghakiman, tapi kita menjadi pewarta-pewarta yang penuh keberanian dengan hati nurani yang tulus, ikhlas dan murni mewartakan kebenaran, walaupun kita resikonya ada juga yang salah memahami ketika kita menyatakan kebenaran dianggap menggosip, dianggap menghakimi, tapi sejauh hati nurani kita yang terkecil, yang terdalam, kita tidak punya niatan menggosip dan menghakimi, teruslah mewartakan kebenaran sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Luar biasa Pak John. Iya. Oke lah, ini ada satu yang masuk ya, Pak Eon. Mungkin langsung closing statement kayaknya nih. Silakan Pak Eon, saya kasih 2 menit, 3 menit Pak. Oke, terima kasih. Ya, shalom semua ya. Oke, shalom Tuhan-Tuhan. Saya sih cuma itu aja Pak. Kalau dari saya melihat dari temanya ini, kita kembali saja Pak dari Yohanes 14 di ayat 8. Waktu Filipus dia bertanya kepada Yesus,
tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Seharusnya kita semua di ruangan ini harus menunjukkan gambar Bapa itu. Kalau kita betul-betul mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Bapa, bukan cuma hamba Tuhan, semua orang Kristen harus menunjukkan gambar Bapa. Karena itulah pertanyaan dunia, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Makanya hamba Tuhan tidak bisa menunjukkan gambar Bapa, sesatlah jemaatnya. Karena semua punya tanggung jawab. Sehingga pada saat kita melihat gambar Kristus, saya yakin, saya jamin, gosip dan menghakimi akan jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dari saya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eon. Ini ada Pak Pemurtad ini. Silakan Pak Pemurtad, saya kasih waktu 2 menit Pak. Salam Pak Pemurtad. Mic-nya Pak. Halo? Pak Pemurtad. Baik. Masih gosip, Pak. Masih gosip mungkin, Pak. Baik kalau begitu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan akhiri fellowship kita dengan doa syafaat ya. Doa syafaat ada beberapa untuk bangsa dan negara. Saya minta tolong ke Pak Raja Wali. Masih monitor, Pak? Iya, hadir Pak. Baik, terima kasih Pak Raja Wali. Ibu Uti bisa doakan untuk gereja dan Kristi. Saya maaf Ibu. Pak. Saya lagi makan, saya lagi makan. Sambil ini ya, nggak enak mulutnya penuh-penuh ya. Baik, Saya Pak ikut berdoa. Gunawan bisa monitor Pak. Halo, Pak Gunawan. Baik Pak. Oke, Askri nanti saya sama doa Bapak kami ya. Silakan Pak Raja Wali. Ya baik, saudara kasih, mari kita satukan hati kita satukan keimanan kita menghadap Sang Tahta Kerajaan Bapa di surga untuk membawa kita semua dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, dan Engkau memberikan kami kasih anugerah yang luar biasa, karena Engkau telah memilih kami sebagai pengikut-Mu Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi murid-murid Tuhan. Biarlah Tuhan, hikmat-Mu Tuhan terus membimbing kami dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi harinya Bapa. Bapa, saat ini kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau terus melawat bangsa ini Tuhan, Kau terus melawat negara kami Tuhan, sehingga negara ini Tuhan, negara kami ini Tuhan menjadi negara yang menunjukkan ada kemuliaan di dalam nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus melawat mereka Tuhan, Kau terus memberkati mereka Tuhan, dan Kau terus membimbing mereka dalam roh dan kebenaran Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan bukan menjadi bangsa yang penghujat Tuhan, bukan menjadi bangsa yang saling menghakimi Tuhan. Dan biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan, bangsa kami, negara ini Tuhan, menjadi bangsa yang selalu mewartakan kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Tuhan, saat ini juga kami membawa azas daripada negara kami Tuhan, landasan kami dalam hidup bernegara di negara ini Tuhan, yaitu adalah Pancasila Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus tunjukkan bahwasanya Pancasila adalah lambang dan dasar kenegaraan kami di negara kami ini ya Bapa. Dan Kau tunjukkan Tuhan, biarlah Tuhan NKRI Tuhan menjadi negara yang dituju oleh mata dunia adalah kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat negara kami Tuhan, dan kemuliaan terjadi atas negara dan bangsa kami ya Bapa. Kami juga membawa doa untuk pimpinan tertinggi kami di negara kami, yaitu adalah Presiden Jokowi yang saat ini menjabat Tuhan, menjadi Presiden Tuhan. Engkau kiranya Engkau mengurapi, Engkau berkati beliau Tuhan, Engkau berkati juga keluarganya Tuhan, dan Engkau juga terus menjamah hati beliau Tuhan, sehingga beliau bisa menjadi pemimpin kami Tuhan yang adil, yang bisa menunjukkan rasa keadilannya, yang pemberani, berikan roh keberanian pada beliau Tuhan, sehingga beliau bisa
menunjukkan ada keadilan hukum di negara kami ini ya Bapak, dan juga kami menyerahkan juga wakil Presiden Tuhan dan para menteri-menterinya Tuhan yang Engkau berikan amanat untuk membawa apa yang kami inginkan, apa yang menjadi misi kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau terus mengurapi mereka semua ya Bapak, dan biarlah kami serahkan pemerintahan pusat ke dalam tangan-Mu ya Bapak, dan kami juga menyerahkan pemerintahan daerah-daerah sampai dari gubernur, bupati sampai yang terkecil yaitu desa dan RT Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus mengurapi mereka Tuhan, dan Engkau terus menjamah mereka Tuhan. Biar Tuhan lewat tangan-tangan mereka Tuhan, lewat kepemimpinan mereka Tuhan, Engkau tunjukkan kenyataan bahwasanya ada kemuliaan di dalam nama-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh pergumulan kami sebagai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami membawa negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa untuk gereja dan Kristober ya Tuhan, kiranya hikmat, wibawa, bijaksana daripada Engkau turun atas yang berdiakonia maupun yang Kristober Tuhan, supaya tidak menyalahgunakan apa yang sudah diamanatkan oleh Engkau Bapa, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar menjadi hamba Allah yang benar, memberitakan firman, tidak menggosip, atau lebih-lebih tidak menghakimi sesama, ataupun jemaat-jemaat atau orang lain Tuhan. Terima kasih, dan berdoa agar gereja-gereja dan Kristober bergandengan tangan menjadi satu tubuh Kristus, di mana Engkau Tuhan menjadi kepalanya. Kami berdoa Tuhan agar menjadi satu kesatuan ya Tuhan, bergandengan tangan, berdoa Bapa di dalam Engkau Bapa, sehingga ada terjadi kejadian yang luar biasa, terjadi lawatan Tuhan, ada satu kegerakan yang luar biasa Tuhan Yesus terjadi di Indonesia Tuhan, sehingga kami rindu mendapatkan lawatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, semua rakyatnya datang untuk menyembah-Mu, datang untuk berlutut, semuanya dijamah oleh Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Terima kasih untuk wadah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh melayani di media sosial, di media online Tuhan. Terima kasih untuk satu visi, satu iman, satu tujuan, sehingga kami, walaupun kami berbeda, tapi kami tahu bahwa kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami Tuhan, sehingga setiap kami Kristober yang ada di bangsa ini boleh memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, terlebih juga untuk bangsa negara Indonesia dan kemanusiaan. Kami boleh mewartakan kabar baik Injil itu kepada setiap orang di media sosial, dan kami juga boleh memberitakan kebenaran sehingga rakyat Indonesia boleh mendapatkan informasi yang benar, dan rakyat Indonesia terbebas dari kebodohan, bahkan dari berita-berita hoax. Pakai kami Bapa, sehingga ada kesatuan, unity, dan kami percaya ketika kami bersatu, kami boleh kuat di dalam Engkau. Terkhusus juga kami berdoa untuk Pak Pendeta John Hidayat yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan dan keluarga, untuk pelayanan, pekerjaan, usaha buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk setiap kami yang masuk di room Tuhan, demikian juga saudara-saudara kami yang ada di live chat, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuat kuasa perlindungan-Mu yang sempurna. Tutup bungkus diri kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan kami mohon kiranya apa yang kami kerjakan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan keberhasilan menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Johan, doa berkat Pak. Saudara-saudaraku yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan, sebelum engkau beraktivitas, terimalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa sumber segala sesuatu, anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, menganugerahkan engkau damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, keberuntungan, dan kemakmuran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.